Ya, Assalamualaikum Dekeng. Alhamdulillah berkesempatan hari ini mengikuti sholat Jumat di Masjid Fatimah Ad-Dosari. Begitu saya lihat di di Google Map. Iya, ini juga saya lihat ada di papan namanya ya. Masjid Fatimah Ad-Dosari. Masya Allah, suasananya nyaman seperti biasa di masjid-masjid. Ini Masjid Jami Ad-Dosari yang tempo hari juga saya udah buat vlognya, dan ini yang terdekat dengan staff house kita. Ada lagi satu masjid yang di video kemarin, di vlog kemarin, di perjalanan ke supermarket itu ya. Jadi masjidnya full ya. Kalau tidak salah ada 16 atau 17 saf yang di dalam itu, yang bangunan utama. Kemudian seperti umumnya masjid-masjid jami di luar ini, di Timur Tengah, ada lagi sedikit ruangan. Itu setelah kita masuk ke masjidnya ada ruangan sekitar 3 saf mungkin bisa ditampung di situ. Itu juga penuh. Kemudian di sisi luarnya juga, sisi luar masjid juga itu tadi terisi ya, mas. Di area sini tuh udah terpasang karpet. Ini musim dingin saat ini, jadi mungkin banyak yang nyaman di luar. Tapi musim panas pun itu penuh di luar. Tadi saya sempat berpikir udah penuh ya, cuma saya lanjut saja masuk. Alhamdulillah dapat 2 saf di belakang ya, yang bagian dalam. Tapi begitu sholat dimulai saya bisa maju lagi 3 saf. Alhamdulillah ya, dari berbagai macam bangsa ya di sini. Cuman nyamannya itu tidak ada suara-suara selain suara khatib ya di dalam itu. Jadi betul-betul nyaman suasana. Saya merasa selain dari aroma bukhurnya yang memang sangat nyaman, bikin nyaman, juga pengaruh dari jamaahnya ya, yang betul-betul tenang. Ada juga anak kecil tapi tidak ada suara-suara. Kemudian tadi saya pikir ini ke masjidnya itu, karena saya lihat waktu sholat itu 11.47 ya, saya pikir akan dimulai di 11.47. Untung agak cepat ya. Jadi begitu saya masuk sholat sunnah tahiyatul masjid itu, khatib naik di rakaat kedua, khatib naik di mimbar. Selesai sholat saya cek 11.30 mungkin khatib sudah naik. Sementara di petunjuk waktu sholat Jumat 11.47, jadi memang agak cepat. Sebelumnya juga 1 jam sebelumnya ada azan pertama, jadi panggilan pengingat bahwa ini hari Jumat ya. Seperti itulah seharusnya ya, kita juga menerapkan 2 kali azan, tapi semuanya ketika sudah dalam masjid. Jadi azan pertama rata-rata kita ya, azan pertama, kemudian orang sholat sunnah, kemudian khatib naik mimbar, azan kedua. Nah kalau di sini, di tempat lain juga di Emirat pun seperti itu. 1 jam sebelum sholat udah ada azan peringatan. Jadi ceramahnya, khutbahnya jelas dalam bahasa Arab ya, full Arab. Sedikit mengerti khutbahnya. Setelah membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat, kemudian diikuti dengan wasiat takwa,
khatib beliau sampaikan membuka dengan satu kutipan ayat Al-Mu'minun mungkin ya, pembukaan ayat pertama. Tidak salah ini dekeng. Ayat pertama surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Jadi temanya di situ, kekhusyuan sholat. Beliau di rakaat pertama menyampaikan, ini saya tangkap sedikit-sedikit ini, tidak begitu paham toh. Jadi beliau menyampaikan bahwa ya setiap hari kita juga sholat ini, kita sujud, kita ruku ya. Cuman beliau mementingkan bagaimana kualitas kekhusyuan sholat kita. Implementasi dari khusyuk beliau juga sampaikan bahwa mengacu kepada orang-orang saleh dahulu ya, salafus saleh implementasi atau karena khusyuan sholatnya itu mereka bisa sampai sholat yang rakaatnya panjang-panjang, bacaannya panjang-panjang, sujudnya, rukunya panjang-panjang, sujudnya panjang-panjang, karena tidak terasa capek, yang ada malah nikmat. Itu karena efek dari kekhusyuan sholat mereka. Itu diantaranya di khutbah pertama. Khutbah kedua kemudian beliau juga sampaikan di antaranya apa sih yang menyebabkan kita itu tidak bisa khusyuk dalam sholat. Beliau kutip bahwa salah satunya itu adalah kemaksiatan. Ada beberapa hal, tapi itu yang kuingat, al-ma'asi, maksiat. Jadi memang bisa mempengaruhi kekhusyuan sholat karena maksiat-maksiat yang kita buat. Jadi ya kembali lagi tadi ke pembukaan khutbahnya, dia sampaikan qad aflahal mu'minun, itu dia sampaikan fid dunya wal akhirah. Jadi dia beruntung di dunia. Artinya itu sungguh beruntung atau telah beruntunglah orang-orang beriman yang khusyuk di dalam sholatnya. Itu surah Al-Mu'minun yang pertama. Jadi beliau sampaikan bahwa keberuntungannya itu bukan keberuntungannya itu adalah di dunia, aflah fil akhirah, ya, keberuntungan di akhirat. Beliau juga mengutip orang-orang dahulu ketika ditanya bagaimana mengenai kekhusyuan sholat. Jadi kekhusyuan sholatnya itu bukan hanya pada saat dimulai sholat, tapi kekhusyuan itu sudah dimulai dari ketika mengambil air wudhu. Maka wudhunya itu tidak seperti wudhu kita katanya yang buru-buru ya. Jadi kekhusyuan itu sudah dimulai pada saat mengambil wudhu, dan ini yang akan mempengaruhi juga kekhusyuan sholat. Wudhu yang baik akan mempengaruhi kekhusyuan sholat itu sendiri. Kemudian juga mengutip bagaimana kondisi sholat orang dahulu, bagaimana kan kau sholat. Jadi dia sampaikan ya itu tadi, mulai dari wudhu, kemudian ketika saya mendirikan sholat saya merasa berhadapan Ka'bah di depan saya, kemudian saya berada di atas sirat, di mana surga di sebelah saya, neraka di sebelah kiri saya, ya seperti itu. Mungkin banyak yang seperti itu, kisah-kisah. Mungkin ada yang pernah membaca seperti itu. Kemudian juga diantaranya di khutbah kedua beliau sampaikan mengenai pentingnya untuk mendapatkan 40 hari 5 waktu itu melaksanakan takbiratul ula bersama imam. Ya memang hadisnya sahih bahwa seseorang akan terbebas dari sifat munafik ya. Ya begitu Dekeng. Ini saya mau lanjut pergi cari makan siang dulu ya, karena belum sempat lagi telepon Pak Rozi dan lain-lain. Ini coba cari-cari. Saya kemarin waktu ke kantor itu di kafetaria ketemu orang kita juga disampaikan ada yang agak murah itu sekitar 13-14 macam-macam, bisa kita ambil pilihan setengah aja maka dapat murah.
cek-cek dulu makan siang. Ya, ini satu season ya. Saya akhiri dulu session untuk sholat Jumatnya di Masjid Fatimah Ad-Dosari Dahran, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.